Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat Gema Edukasi P4 UKS? Semoga Ah, kita selalu sehat dan selalu bahagia. amin Baik, amin. terima kasih bersama saya Erni Nursusati yang akan menyampaikan atau membahas materi yang sangat seru dan sedang hit pada saat ini, yaitu tentang hospitality. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Momon Sulaiman selaku pimpinan Lembaga Pelatihan Latih ID. Baik, selamat pagi Pak Momon. Selamat pagi Bu Ernest, Alhamdulillah ya. sudah hadir di P4 Alhamdulillah, senang UKS. sekali ketemu. Sehat Pak Momon? Sehat alhamdulillah Ibu, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Momon. Dengan Sebelum senang hati, kita ya. ngobrol-ngobrol yang seru Mhm. tentang hospitality ini, bisakah saya izin untuk membacakan pantun nih untuk sahabat Gema Edukasi P4 UKS dan untuk Pak Momon. Silakan, terima Nah, kasih. sahabat Gema Edukasi P4 UKS, pantunnya nih, tolong bantu cakep ya. Buku dibuka, pena pun menari. Cakep Ilmu dicari, tak kenal henti. cakep, artinya Mari mari bersama kita gali wawasan luas tentang hospitality mantap. untuk kita semua. Terima Nah, keren pantunnya, kasih. ya. Terima kasih Pak Ya, Momon. Baik sahabat Gema Edukasi P4 CUKS, sesuai dengan dari awal saya sampaikan bahwa hari ini kita bersama dengan Pak Momon selaku pimpinan Latih ID yang akan membahas tentang hospitality. Baik Pak Momon, ini banyak yang bertanya ya. sebenarnya hospitality itu apa ya Pak Momon ya? Iya, terima Mhm, kasih Bu Erni mhm, dan teman-teman di sini. Teman-teman semua bahwa mungkin belakangan, muncul ke permukaan mengenai hospitality, mhm, yang sebelumnya hospitality itu dikenal di kalangan mhm, perhotelan, di kalangan mhm, yang, full service gitu ya. mhm, Tetapi kalau kita lihat ternyata sekolah juga penting, karena sekolah juga full service ya mhm, pada betul. intinya, bagaimana, pihak internal sekolah gitu atau kantor atau apapun memberikan kenyamanan ya, kenyamanan kepada setiap orang yang datang, baik itu internal maupun eksternal. Jadi ketika orang datang ke tempat kita gitu, ke tempat, apakah itu di sekolah, di rumah dan sebagainya, maka bagaimana sih kita membuat nyaman kepada mereka. Jadi intinya kenyamanan sebenarnya gitu. Luar Ya, biasa, berarti kita harus menciptakan hospitality agar terciptanya suasana yang nyaman ya, Pak. betul, ya. Baik, nah apakah sekolah juga harus Pak menerapkan hospitality itu, Pak? Ya, kalau selama ini sekolah itu kan memberikan layanan ya, Mhm, layanan bahkan ke banyak orang gitu ya. mhm, Murid katakanlah satu sekolah paling sedikit juga 200, 300 mungkin SMA, SMK, ada juga orang tua dan lainnya. Maka sekolah harus menerapkan, kenyamanan itu. Karena dengan hospitality, siapapun yang datang, baik itu mau belajar, mau bertamu, atau ada kepentingan lain ketika datang ke sekolah, maka diperoleh kenyamanan. Orang melihat bahwa lembaga sekolah itu adalah lembaga yang, penuh dengan orang-orang intelek, penuh orang-orang yang beradab dan sebagainya, maka sekolah harus menerapkan hospitality. jadi Mmm, hospitality itu sangat penting ya, Pak, sangat ya? penting, betul, Apalagi ya. di sekolah yang kita harus melayani baik peserta didik, orang tua Betul, ya, Pak, tamu-tamu tamu-tamu ya, Pak, kedinasan dan betul, iya. sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Pak, cara untuk menerapkan, hospitality itu di sekolah, Pak? Pertama, untuk hospitality itu kan ada komponennya mulai dari fisik ya, Bu. Mhm, Fisik itu ada bangunan, ada ruangan dan sebagainya. mhm, Kemudian yang kedua adalah dari orangnya, mhm, yang ketiga adalah dari perilakunya. Jadi kalau misalnya sekolah itu yang nyaman, aman, tentu ditata sedemikian rupa mulai dari gerbangnya ke pintu masuk ke ruang-ruangnya itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orangnya. Jangan sampai ada orang yang jutek di sekolah. Siapapun yang datang harus disambut dengan ramah ya, mhm, apakah itu orang tua, apakah murid, sebagainya. Yang ketiga, jadi ya terkait dengan orang itu berkaitan dengan perilaku. mhm, Kalau tadi dengan sarana prasarana, yang kedua dengan bagaimana perilakunya. Perilaku semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah tentu ada sarana dan regulasinya.
Mungkin kalau pernah kita datang ke suatu tempat ya, apalagi di kantor-kantor yang sangat, konsisten menerapkan hospitality, kita pintu aja dibukain gitu kan, Ya, betul. pintu dibukain, kemudian diantar ke mana keperluannya apa. Jarang sekali ketika kita datang ditanya, "Mana kartu identitas Anda?" Gitu. Orang ketika datang ditanya kartu identitas udah bengkak gitu ya, maka itu dibikin nyaman Iya, dulu, betul. diajak ke tempat yang lebih nyaman. Jangan baru di depan pintu ditanya, "Bapak dari mana? Anda dari mana? Mau ngapain?" Nah, ini jangan gitu ya. Orang kalau ditanya begitu kan apalagi ditanya suruh ngeluarin KTP, identitas, udah nyatet segala, udah jutek duluan. Makanya tadi ya, jadi itu yang kemudian bawa ke tempat yang lebih nyaman, misalkan di Mhm. ruang suatu, setelah disiapkan duduk, baru ditanya, "Bapak, Ibu dari mana? Boleh saya bantu mau ke mana?" Jadi itu, Bu. Mhm. Maka itu kayaknya kalau sekolah melaksanakan seperti itu, insya Allah lah sekolah menjadi satu lembaga yang sangat dicintai ya, baik oleh masyarakat, oleh murid, dan sebagainya, Ya. gitu kan. Baik, Mhm, jadi hospitality ini, perlu kita terapkan baik itu dari mulai pendidik ya, gurunya, betul, ya, tenaga kependidikannya. Nah, betul. sekarang bagaimana Pak untuk menerapkan hospitality ini pada siswa kita, Pak? Nah, siswa, nah mungkin karena hospitality ini bagian dari etika, dari karakter, dari adab gitu ya. Mhm. Pertama semua guru harus mencontohkan kepada murid-muridnya bagaimana tadi, menyapa orang. Mhm. Kan, pahalanya lebih besar orang menyapa duluan dibanding menunggu disapa orang gitu. Yang kedua, jangan sekali menunjukkan sikap yang, apa namanya, asam gitu ya. Allah aja menegur Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bersikap masam kepada orang yang tunanetra gitu. Apalagi kita nih murid-murid. Jadi murid-murid, biasakan ini contoh. Yang kedua, setiap kali pembelajaran di kelas, pelajaran apapun, maka tunjukkan bahwa sikap yang baik, ya baik bertutur kata, bertindak yang benar. Yang berikutnya, murid itu perlu contoh ya, eee, perintah dan contoh, tentu contoh lebih efektif ya. Orang diperintah, ya pasti nurut gitu kalau murid perintah guru kepada muridnya. Tapi perintah disertai dengan contoh itu akan lebih efektif. Yang berikutnya tentu, murid ini karena nama juga anak-anak ya, anak-anak harus terus dipantau, diapresiasi, kemudian dilakukan penguatan, kalau perlu ada semacam apa ya, warning-warning kalau anak-anak tiba-tiba juga melakukan Bu Erni, kalau Iya. kami lihat bully-bully di kalangan anak itu karena sekolah itu memang belum belum menerapkan hospitality kalau Iya. ya. Mudah-mudahan sekolah kita akan menuju ke sana. Ya, baik, luar biasa Ya, ya. ya, betul. Sahabat Gema Iya, Edukasi P4 UKS berarti hospitality itu sangat penting sekali, mhm, apalagi kita harus terapkan juga. Kita iya, sebagai pendidik, betul. Tandik harus memberi contoh sehingga siswa kita akan mengikuti seperti apa yang kita Apa yang lakukan. dicontohkan oleh Baik, nah adakah contoh-contoh Pak, pelaksanaan hospitality ini di sekolah? ya, banyak sekolah-sekolah yang saya lihat yang sudah mulai menerapkan hospitality ya. Pertama, saya appreciate kepada ibu-ibu guru ya. Datang pagi-pagi, dia berdiri di gerbang, anaknya datang disambut dengan, mungkin bersalaman, nanya, "Gimana kabarnya?" Nah, ini satu contoh yang baik gitu ya. Kemudian, apa namanya, buat fasilitas tadi yang nyaman ya, kemudian ada satu lagi ya, kalau menghadapi orang yang umum biasanya, mungkin Bu Erni atau, sahabat, teman-teman edukasi pernah datang ke suatu sekolah, suatu kantor ya, ketika datang, "Bapak silahkan mengisi dulu dari mana lemah," gitu, "tinggalkan kartu identitas." Nah, itu mungkin tahap Ya, berikutnya. buku tamu ya. Pertamanya disapa Ya, dulu dengan betul. perlu ya kalau perlu ada ruangan yang siapin, apa namanya, permen kecil gitu Ya, ya, kayak kopi kayak kopi nah gitu, gitu ada ya, kayak bercanda, kopi, nah itu diterapkan minuman di sekolah. kecil gitu ya. Mungkin setiap sekolah sarananya berbeda-beda ya, Ya. ada mungkin yang tersedia ruangan yang bisa di-create menjadi ruangan Mhm. tunggu, ada juga mungkin yang nggak ada ruangan, tapi siapkan aja bangku, ya, kursi-kursi tunggu kan. Nah, Ya kursi betul. tunggu di tempat yang kedua usahakan kursi tunggu itu jangan deket ke kamar kecil, saya lihat ada di kamar kecil deket.
gitu ya. Nanti nggak Sehingga nyaman ya, jadi Pak, nggak ya? Oh, nyaman iya gitu sih. ya. Terus kalau perlu ya, apa namanya, ruang kursinya juga yang baik gitu. Saya rasa Mhm, terutama teman-teman sekolah yang negeri ya mhm, bisa mengadakan mhm, kursi-kursi itu tentu ya apa nah, dengan dana yang ada dari iya, BOS maupun mhm, yang BOP. Kemudian tadi Bu ya, eee, lakukan sih kalau misalkan pertama mhm, pelatihan buat guru mhm, sebenarnya. Mungkin di sekolah tertentu sudah semua gurunya ramah gitu. mhm, mhm, Yang sebenarnya kan syarat jadi guru salah mhm. satunya ramah gitu Iya, ya. betul, Nah, ramah tapi, bagaimana mengimplementasikan keramahan dalam hospitality ya perlu dilatih gitu. Yang kedua anaknya juga nih, anaknya baik ada pelatihan, kalau perlu di sekolah itu ada duta hospitality. oh, oke, Jadi anak-anak yang sudah terbiasa nanti mhm, menjadi duta misalnya. mhm, Anak-anak ini tugasnya memberikan contoh, mengajak, kemudian kalau ada tamu-tamu khusus misalnya ya, mhm, dia akan ditampilkan. mhm. Ini insya Allah lah akan juga semangat anak-anak itu ya, gitu Bu Mhm. Erli. Ya, luar Ya, biasa. Bagaimana sahabat mengedukasi Pempat UKS? iya. Jawabannya, mantap Wah, kan? Nah, kita lanjut nih Pak, ada iya, lagi nih Pak pertanyaan dari sahabat Gema Edukasi P4 UKS. Jadi apa sebenarnya tipsnya Pak untuk meningkatkan hospitality di sekolah? iya. Eee, tipsnya pertama, Mmm, seluruh stakeholder di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, itu memiliki apa namanya, visi tekad yang sama oh, gitu ya, visi dan ya. TKS. Karena yakin sekolah yang sudah menerapkan hospitality, itu dari mulut ke mulut akan cerita ke yang lain. "Wih, kalau ke sekolah gitu enak loh," Iya, ya, udah disambut dengan disambut. Jadi itu baik, komitmen iya, semua. Kemudian yang kedua, secara perlahan-lahan lengkapilah sarana prasarananya tadi mhm, ya, mulai dari ruang tunggu, kalau ada ruangan khusus mungkin disiapkan ada mhm, majalah, ada permen, ada mungkin akhirnya air mineral kali ya, yang juga iya, juga tidak terlalu mahal gitu. Yang ketiga itu kalau ada tamu datang itu jangan ditinggal gitu ya. jadi ditemani dulu, Ditemani mhm, gitu, mhm, apalagi nanti kalau punya ada anak-anak yang duta hospitality, iya, wah itu sangat bagus. Kemudian, selalu memperbaharui kompetensi baik anak-anak maupun gurunya. Anak-anak selalu di-create latihan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah guru harus menjadi teladan yang baik. iya, bener, Kalau misalkan anak di luar kan, sulit kita pantau ya. Tapi insya Allah kalau Bapak dan Ibu guru atau sahabat tema edukasi JUKS, itu selalu konsisten dengan apa yang insya Allah anak-anak juga akan mengikuti. Gitu iya, Bene, jadi, kembali kepada kita, kepada tenaga pendidikan untuk selalu berkomitmen, selalu, apa namanya, istiqomah ya, mhm. dan siap menjadi teladan untuk bagi anak-anak. Ya, tadi sudah disampaikan ya, berarti Iya, tipsnya itu kita harus meningkatkan hospitality di sekolah dengan cara pertama tunjukkan dari sikap ramah kita ya, Pak, betul, ya. ya. Lalu kita berusaha melayani dari tamu-tamu yang hadir ya, baik itu tamu orang tua, tamu-tamu kedinasan, maupun tamu, istilahnya sesuatu dari rekanan Dari ya, siapa tamu mhm, rekanan dari kepala betul, sekolah atau guru atau kerabat yang datang ya, Pak, ya. Jadi itulah sangat peran penting bagi pendidik mhm, dan tendik untuk melaksanakan hospitality di sekolah. Baik, Pak, sebetulnya adakah dampak yang diperoleh sekolah setelah menerapkan hospitality ini? iya. Ini sebenarnya dampaknya sangat sangat ini ya, sangat baik bagi sekolah ya. Mhm, Pertama, eee, ketika sekolah menerapkan hospitality ya, tentu kenyamanan akan tercipta ya. Guru, murid, orang tua, dan jangan lupa juga bahwa sikap guru terhadap murid, sikap murid terhadap guru, guru terhadap guru itu juga dari bagian dari hospitality. hospitality. Ya, kalau, menempatkan semuanya dalam kenyamanan, insya Allah sekolah itu menjadi tempat yang nyaman. Jadi kalau dulu saya ingat, oleh, Pak Gubernur sebelumnya, Mhm, jangan sampai anak itu berangkat ke sekolah itu dengan berat hati. Jadi anak ingin ke sekolah tuh dengan senang hati, ya. mhm. Pulangnya dengan berat hati gitu ya. Karena meninggalkan Karena sekolah di sekolah tempat yang nyaman, nyaman, senang gitu, sehat. ingin ketemu guru yang ramah, guru yang baik, kemudian teman-teman yang baik-baik, saat sekolah itu jadi ke sekolah yang nyaman. Jadi insya Allah menjadi aman. Yang kedua,
tentu ada, apa namanya, reputasi bagi sekolah. Biasanya kalau kebaikan itu dari mulut ke mulut kan nyebar ya, Bu Ya, Yani ya. betul. Wah sekolah itu ini, nah itu, Mhm, jadi reputasi sekolah. Yang ketiga, insya Allah apabila sudah menerapkan hospitality dengan baik, mhm, bullying itu akan nggak ada di sekolah, ya. mhm, mhm, Baik itu sesama teman, kemudian, mudah-mudahan mungkin di kita nggak pernah ada, apa namanya, guru mhm, kepada murid dan sebagainya. Nah, itu insya Allah dengan menerapkan hospitality, kita akan mengikis habis bullying di sekolah. mhm, Yang berikutnya tentu biasanya kalau sudah sekolah itu sudah, apa namanya, mantap melaksanakan hospitality, biasanya ada sekolah-sekolah lain, "Belajar dong," gitu. Nah, jadi peluang kerja sama, peluang kolaborasi. Yang ketiga, yang berikutnya, mohon maaf, ketika hospitality itu diterapkan, tadi anak-anak senang ke sekolah, guru-guru juga senang, ya, tentu dampak yang lebih, jarak jangka panjang adalah semangat belajar anak-anak betul. dan juga mungkin prestasi belajar juga anak-anak. Jarang, apa namanya, anak-anak itu, apa, mangkir gitu ya, Mhm, ketika di sekolah ada teman yang baik, teman yang bikin kangen, guru yang selalu apa namanya, membantu. mhm, Satu lagi sebenarnya kalau anak sekolah tuh, mhm, makanan yang enak di kantin biasanya gitu mhm, biasanya kan. ya, Nah, kantin pun menjadi bagian dari jadi hospitality. hospitality. Jadi pelayan-pelayan kantin, bagaimana, apa namanya, melayani anak-anak, menyediakan makanan. Jadi keseluruhan ya, dari komponen sekolah itu diciptakan hospitality. Mhm. Luar biasa Iya, ya iya, dampaknya sangat betul. Mhm, luar biasa dan hebatnya apabila hospitality ini sudah diterapkan di sekolah, ya. Dari mulai awal pertama pintu gerbang ya, Pak, sampai betul, dilayani sampai dengan, tuntas kembali ke tempatnya, tamu kembali, betul, ya. dan itu akan menjadi, suatu hal yang dibicarakan kalau kita Iya, sudah, betul. hospitality sudah baik ya, Pak, Mhm, dibicarakan dari A ke B ke C, dan akhirnya sekolah itu jadi top ya, top. Pak. Nah, Baik, tadi sudah ada tuh dampaknya sangat besar terhadap penerapan hospitality di sekolah. Baik, Pak, sebenarnya apa yang harus dilakukan sekolah, Pak, mhm. untuk mulai nih melaksanakan hospitality ini? Ya, pertama tentu sekolah, Mhm, eee, pelajari ya, mhm, bagaimana itu menerapkan hospitality. Yang kedua, lakukan tadi ya pembelajaran, pelatihan, mhm, kecil-kecilan mhm, gitu ya. mhm, Kalau perlu ada ekstrakurikuler yang mhm, berkaitan dengan hospitality. mhm, Nah, itu yang kedua. Yang kedua, mulailah bikin kelompok-kelompok yang diciptakan untuk tadi mhm, menerapkan mhm, mhm, hospitality. mhm, Secara rutin guru memantau, dilakukan pelatihan. mhm, Kemudian yang berikutnya, mhm, lengkapi sarana prasarana yang menunjang hospitality, mhm, ya. Misalnya tadi ada ruang mhm, tunggu, ada sarananya, kemudian ada CCTV mungkin ya, mhm, termasuk mungkin tenaga keamanan ya, satpam di depan itu ya. Bahkan chat saja mempengaruhi Bu Eni ya. mhm, Kalau ya betul, sekolah chatnya butek gitu iya, ya, melihat sudah melihat apalagi di matanya depannya banyak, pedagang kaki iya lima iya, gitu ya. Nah ini mungkin mulai ditata seperti mhm, itu ya. mhm, Setelah itu tadi lakukan pelatihan, lakukan, contoh-contoh secara rutin. Dan yang berikutnya adalah buat kayak semacam regulasi SOP gitu ya. mhm, SOP-nya yang simpel-simpel aja ya. SOP dapat dibuat dalam jenjang level kelas mhm, misalnya, di mhm, kelas ini aturan kayak gini, di kelas ini. Dan aturan itu harus disusun bersama ya, mhm, bukan yang berikutnya, tentu juga, apa namanya, monitoring, mungkin evaluasi dari pimpinan-pimpinan sekolah, dari kepala sekolah dan sebagainya. Dan tadi saya menyarankan ada satu namanya duta hospitality sekolah mhm, ya. mhm, Jadi anak-anak yang memang duta hospitality bisa bergeser mungkin di, bulan ini si kelompok ini, bulan ini, seterusnya dan ini akan sudah menambah. Dan jangan lupa kalau perlu ada hospitality award gitu ya. oh luar biasa, Wah, di sekolah gitu ya. Ya, jadi sekolah melakukan penilaian terhadap kelompok-kelompok anak iya, tadi, anak yang paling ramah, yang paling membantu, paling helpful sebagainya dipilih dan nanti diapresiasi gitu. Nah, ini insyaallah lah akan menambah anak-anak untuk semangat melakukan itu. Dan jangan lupa sekali lagi, ibu-ibu guru, bapak guru, jangan lupa selalu menjadi teladan bagi anak-anak, teladan banyak hal gitu ya, terutama di sekolah. iya. Insyaallah lah UN-nya kayak begitu Iya, ya. luar biasa Ya, ya, ternyata,
penerapannya itu bisa kita lakukan Nah, dari mulai yang sederhana ya, Pak, ya, betul, ya, dari sekolah sampai dengan hal-hal yang tadi diadakanlah lomba-lomba, misalnya betul. dengan adanya lomba hospitality terhebat atau Mhm, dengan apa tadi Bapak, duta duta, hospitality ya. Nah, baik jadi dengan melaksanakan program hospitality di sekolah, maka reputasi sekolah pun pasti akan meningkat ya Pak, betul. dan kita Prestasi akan belajar prestasi kepada akan sekolah, belajar, bener. terbentuk karakter siswa juga ya Pak ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan siswanya menyapa Iya, dengan ramah, siapapun tamunya, menegur ya Pak, juga itu luar biasanya iya, hospitality di sekolah. Baik Pak, apakah ada kesan-pesan nih Pak untuk, para pendidik dan tendik agar dapat melaksanakan hospitality dengan baik di sekolahnya? iya, terima kasih Bu Erni. Pertama untuk menjadi, eee, pribadi yang nyaman tentu Mhm, sekali-kali Bapak dan Ibu bercermin, mhm, senyum kanan kiri, pipi kanan kiri, nah mhm. kemudian, biasakan menyapa gitu ya, biasakan, menghormati orang dari hal. Jadi biasakan seperti itu. Kemudian jangan, capek, jangan lelah juga untuk belajar dan selalu komitmen dan konsisten untuk memberikan teladan bagi kita. Demikian juga kepada anak-anak, kalau perlu jadi, teman-teman para pendidik, para tenaga kependidikan, sekali-kali, semacam ada, parenting dengan orang tua dengan tema hospitality. Jadi di sekolah kita tanamkan karakter hospital, di rumah juga yang insya Allah akan nyambung. Demikian Ya. Bu Yani, makasih. Ya, berarti harus ada komitmen Kolaborasi, ya, komitmen dan kolaborasi. kolaborasi bersama, baik itu dengan pihak sekolah maupun dengan lingkungan sekitarnya, misalnya Betul, orang tua betul. ya, Pak, ya, Ya, sehingga terciptanya betul. hospitality yang baik di sekolah. Baik, Pak, tadi sudah ngobrol-ngobrol nih tentang Hmm, hospitality dan Bapak sudah berpesan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Nah, untuk P4 UKS bagaimana, Pak? Apa kesan pesan Bapak terhadap ya. P4 UKS ini. P4 UKS yang saya kenal dari beberapa tahun lalu, alhamdulillah makin ke sini Mhm. makin hospital gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Sarana prasarananya juga Alhamdulillah. sudah mulai nyaman gitu Mhm, ya, mhm, sudah apa namanya, tadi saya lihat ada orang-orang makan di saung mhm, gitu ya, mhm, ada cuma mungkin, harus juga tegas mhm, bahwa di lingkungan kita adalah mhm, lingkungan yang mhm. tidak ada yang merokok gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin, itu kita jaga bersama dan kepada para pendidik, tenaga pendidikan yang nanti berkunjung ke P4, Mhm, ya, jangan merokok dan jangan bawa rokok di sini ya. iya, Bawa aja nanti mhm, gelas kosong itu nanti sampai ke sini diisi oleh ilmu. iya, Nah, luar jadi biasa. pulang-pulang gelasnya udah Harus penuh, penuh dengan ilmunya ilmunya. disampaikan. Oke, luar biasa. Seperti Jadi itu. insya Allah kita P4 JOKS berusaha untuk melaksanakan Eee, hospitality agar para tamu-tamu yang hadir di P4 JOKS akan merasa nyaman, dengan ketenangan, dengan keramahan dari para pegawai P4 JMKS. Terima kasih Pak sama-sama, terima Momon kasih. atas materi yang sangat luar biasa tentang hospitality ini. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah. Mari Amin, amin. para warga sekolah, ibu kepala sekolah, para guru, para tendik, ayo kita laksanakan hospitality di sekolah. Dengan cara, mari kita ciptakan sikap ramah kita kepada semua tamu yang hadir. Terima kasih pada Pak Ya, Momon, terima sama-sama Mbak kasih Nia. sahabat Gema Edukasi P4 JOKS. Tapi sebelum kita tutup Pak Momon, izinkan saya membacakan pantun untuk kita semua. Naik sepeda keliling kota, Cakep. singgah sebentar beli roti. Nah, artinya Kalau suka jangan lupa nantikan kami di episode selanjutnya. terima Terima kasih, kasih Pak Pak Mamat. Momon, terima kasih sahabat Gema Edukasi P4 JOKS. Jangan lupa ya lihat channel YouTube P4 JOKS, beri like-nya, beri komen yang positif, dan share sebanyak-banyaknya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, Salam salam sehat, sukses semuanya. selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah. warahmatullahi